dari fraksi Nasdem langsung Pak Rudi Lalo. Ya. Siap-siap teman-teman dari Gerindra ya. Terima kasih Ketua Anggota Dewan Komisi 3 yang saya hormati, Pak Ketua Komisi Judisial beserta Komisioner. Saya kira Komisi Judisial ini adalah lembaga tinggi negara yang kedudukannya disebut primary organ utama pokok dalam bernegara sekaitan dengan pengawasan kekuasaan peradilan. Saya terima kasih masukannya Pak Ketua. Memang yang jadi masalah hari ini bagaimana menjaga marwah, martabat, harkat martabat, keluhuran, kehormatan hakim ya. Di satu sisi dalam asas hukum kita sering mendengar putusan hakim itu dianggap benar sebelum ada putusan yang lebih tinggi membatalkan. Di satu sisi oleh publik dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ini yang terjadi kemarin kasus Tanur yang ternyata efeknya luar biasa Pak. Efeknya hakimnya ditangkap, ditahan, pengembangannya ketua pengadilannya juga terlibat, pengembangannya ada uang 1T, kemana-mana ini barang. Karena itu memang perlu diatur secara komprehensif dalam rumusan KUHAP bagaimana pengawasan hakim ini. Memang di satu sisi kekuasaan kehakiman ini independen, mandiri dan betul-betul tidak bisa kita kontrol secara langsung kecuali perilakunya. Tetapi yang problem adalah masyarakat mencibir manakala ada setiap putusan yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Itu satu hal. Yang kedua, bicara soal hak ingkar. Tadi dijelaskan ada hubungan sedara, kepentingan advokat, dan ada satu lagi yang belum diatur dalam KUHAP ini. Soal hakim yang sudah pernah menangani kasus di tingkat pertama atau tingkat banding, tiba-tiba dia menjadi hakim agung. Rupanya pada saat jadi hakim agung masih menangani kasus yang sama waktu dia menjadi ketua pengadilan misalkan. Ini contoh saja Pak. Ini juga tidak diatur. Dan ini apakah ketika kejadian seperti ini bagaimana status putusannya? Apakah putusannya cacat hukum, batal demi hukum atau bagaimana? Ini mohon pandangan dari komisioner. Yang terakhir saya kira karena ini lebih pada mendapatkan masukan dari pimpinan Komisi Judisial soal pemidanaan, disparitas putusan. Contoh, ya, ada kasus tipikor, nilai kerugiannya hanya 10 miliar, 20 miliar. Ada kasus tipikor nilai kerugiannya triliunan. Putusannya lebih rendah, dakwaan jasa yang nilainya fantastis ketimbang yang kerugian negaranya lebih rendah. Ini bagaimana? Ini juga belum diatur dalam hukum acara kita. Sekalipun mungkin ada yang mengatur secara di KUHP baru kita. Tetapi apakah ini penting? Menurut saya penting dimasukkan supaya betul-betul ada kontrol. Hukum acara ini kan sebenarnya mekanisme kontrol, pengawasan, supaya aparat penegak hukum kita tidak semena-mena. Kan gitu Kak, prinsipnya di hukum acara kita. Nah, bagaimana Pak Komisioner menilai hal tersebut di 3 poin yang saya sampaikan tadi? Yang pasti saya menyampaikan terima kasih masukan berharga dari pimpinan KY. Mudah-mudahan sinergi antara kami DPR dengan KY ini bisa terjalin dengan baik. KY ini adalah lembaga yang diatur dalam konstitusi Pak. Jadi kita memang perlu sinergi dalam rangka pengawasan karena Mahkamah Agung ini peradilan kita adalah benteng terakhir pencari keadilan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.